Hai trader and value investing, welcome back to TradeWalker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas emiten di bidang otomotif yaitu PT ASII dan anak usahanya Auto ya. Yang mana untuk pergerakan saham ini cukup sudah stabil ya. Nah ini untuk areanya sebenarnya ini dia lagi konsolidasi atau area supply ya. Ini termasuk area supply. Sebelum itu kita akan mengulas dan mereview dulu nih hal-hal apa ya saja yang bisa mempengaruhi pergerakan ke depannya dan bagaimana arah pergerakan selanjutnya. Nah, karena untuk ASI ini sebenarnya sudah berada di area supply ya. Ini area supply. Untuk kontennya sih saya sudah review sebelumnya di 5 bulan terakhir ya, bisa lihat ya atau ingin mereview kembali hasil analisis saya di 5 bulan yang lalu. Nah, bagi yang pernah menonton ini silakan dicocokkan ya. Nah, ini sesuai target ya. Ini sesuai target untuk target awal ya, di resistennya sudah tercapai. Berdasarkan informasi dari Bloomberg Technos, Astra kuasai 56% pasar mobil RI meski penjualan susut. Rilis tanggal 12 Desember 2024 ya. Nah, informasinya di sini. Total penjualan seluruh merek mobil grup PT Astra sepanjang November 2024 tercatat mencapai 39.408 unit yang masih mencerminkan penurunan 14,2% secara tahunan atau year on year. Nah ini ya. Meski demikian, dengan torehan itu, Grup Astra masih menjadi penguasa pangsa pasar otomotif dengan mengambil 56% dari total penjualan mobil di Indonesia pada November yang sebanyak 74.347. Nah, ini juga sudah tercermin dari pergerakan saham Astra sendiri ya. Waktu mau dinaikin kan ada informasi atau isunya penjualan secara kuartal itu naik ya. Nah, ini informasi yang dirilis secara tahunan, tutup buku ini penjualannya secara tahunan susut 14% ya. Jadi kita sudah bisa memberikan atau menyimpulkan bahwa pergerakan saham ini ke depan. Oke, nah selanjutnya kita dari financial statement di kuartal 3 2024, informasinya dari iPod News. PT Astra Indonesia membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 25,85 triliun. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 25,69 triliun. Nah, ini secara year on year naik tipis banget ya, 0,8% saja. Secara kuartal on kuartal itu cukup naik tinggi ya. Dari 15,9 triliun naik 25,9 triliun. Secara year on year-nya cuman 2 miliar ya, naik 2 miliar secara year on year atau 0,8%. PBV-nya sudah berada di area under value banget ya, di bawah 1 ya, 0,80 kali dengan ROA 5,51%. ROE-nya termasuk tinggi 9,87% dengan dividen cukup bagus Rp421 ya. Nah, untuk DR-nya sendiri tergolong rendah ya, 0,79 ya. Jadi secara value ini sudah masuk area under value. Namun untuk pergerakan sahamnya masih belum mencerminkan adanya peningkatan atau pembalikan arah menuju ke area tertingginya lagi ya, atau setidaknya berada di area 10 ribuan ya, atau di harga 8 ribuan lah ya. Nah, ini belum tercermin ya, karena ini juga ada informasi dari IDX. Dana asing
4,31 triliun keluar dari pasar keuangan RI pekan ini. Dirilis tanggal 28 bulan 12 2024. Ini Bank Indonesia mencatatkan aliran dana asing keluar dari pasar keuangan RI sebesar 4,31 triliun pekan ini berdasarkan data transaksi 23 sampai 24 Desember 2024. Nah, ini yang paling banyak di Lego asing atau dijual itu dari pasar saham 0,63 triliun, 0,86 di SBN, dan 2,82 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia ya. Nah, ini juga kita lihat untuk pergerakannya memang IHSG masih kurang kurang bagus ya. Akhir tahun lah ya. Nah, ini kita bisa lihat IHSG masih masih belum menarik ya. Nah, ini kemungkinan bisa IHSG-nya ini tahun depan awal bulan atau awal bulan atau 2 bulan terakhir ke depan ini bisa bertengger di poin 6.624 ya untuk IHSG ya. Karena juga banyak libur ya awal tahun, bulan 1, bulan 3, 4, 5, 6, libur banyak sekali tanggal merahnya. Apalagi bulan 4 itu bikin bosan ya, membosankan sekali. Hanya 13 hari kerja kalau nggak salah tadi kemarin saya cek hanya 14 hari kerja ya kalau nggak salah ya. Indikator Teach Me value-nya di tanggal 27 Desember 2024 di harga 4.930 itu masih di area moderate value ya. Ini harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir. Ini berada di area moderate value, mendekati area under value. Nah, untuk dari laporan keuangan secara kuartal, last update-nya ini 2024 kuartal 3 di harga 5.487 itu sudah masuk area under value. Ini secara kuartal ya. Nah, ini harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasar saat ini mengindikasikan sinyal baik ya. Kalau untuk investor jangka panjang dengan margin of safety-nya cukup bagus ya, 11,3%. Rata-rata 5487, akhir intinya rendah. Oke, nah ini kita sudah lihat dari segi fundamentalnya dan sentimennya. Ini akan kita ulas lagi secara teknikal. Nah, untuk teknikalnya sendiri ini ya sudah dari downtrend masif ya, karena di sini uptrendnya cukup lebar. Ini downtrendnya ini ya sudah keluar ya, jadi dia masuk di area konsolidasi. Apakah ini akan menjadi area akumulasi kembali atau redistribution maksud saya. Nah, ini polanya mirip dengan Bank BRI ya. Nah, ini mirip polanya Bank BRI. Lihat supaya Anda bisa sedikit memahami tentang teknikal ya. Polanya mirip ya. Untuk Bank BRI Anda bisa bandingkan ya. Ini Bank BRI, BBRI. Ini polanya sama ya, bahkan sama ya. Nah, ini cuman untuk BBRI belum keluar dari downtrend ini. Namun kalau sudah keluar dari downtrend ini, Anda bisa menargetkan BBRI sesuai hasil analisis konten saya juga sebelumnya. Anda bisa menargetkan di harga 4.400 ya, dengan terendahnya di 4.290. Itu hanya untuk sekedar ini aja ya, perbandingan dari pola pergerakan saham dari ASI. Nah, untuk saya ingatkan kembali, teknikal itu digunakan oleh para trader dan investor jangka panjang untuk mengetahui price action, supply and demand, yang mana itu bisa membantu mengambil keputusan untuk melakukan perdagangan pendek, menengah, dan investor jangka panjang. Nah, ini untuk trennya ya. Kalau price action-nya itu ini ya, membentuk trennya ini. Nah, kalau ini price action namanya, kalau supply and demand, nah ini sudah masuk area supply. Ini sendiri ini area supply ya.
dengan resisten 4.860. Nah, ini bisa saja turun kembali ya. Nah, berdasarkan hasil kemampuan analisis saya untuk pergerakan ASI ini ke depan, ini akan berlanjut turun dengan resisten 4.610, ini resisten minor ya. Nah, ini apakah akan bertengger di 4.320 kembali atau hanya sampai di 4.460? Nanti kita lihat. Anggaplah kita di sini 4.460 ya. Nah, ini akan balik lagi. Jadi untuk pergerakan jangka panjangnya beberapa bulan ke depannya ya, nanti kita lihat lagi apakah pergerakannya akan berubah signifikan dari hasil analisis ini. Ini masih bisa naik ke sini ya. Ini masih bisa bersifat konsolidasi ya. Jadi ada yang ini bisa di averaging dulu bagi ada yang sudah beli di atasnya. Oke, ini ya. Ini bisa turun ya. Ini ada kemungkinan bisa turun di level 3.500 ya secara long term ya. Karena ini secara price action atau supply and demand ini bisa saja menjadi area redistribution. Ini bisa saja menjadi area redistribution. Nah, ini juga menggambarkan situasi politik dan ekonomi di Indonesia yang mana PPN dinaikkan 12% ya. Ini agak mengkhawatirkan juga bagi semua industri, perusahaan tekstil, otomotif, dan lain-lain ya. Consumer bahkan juga ya cyclical. Nah, ini juga hal itu juga bisa mempengaruhi pergerakan saham untuk ASI ini ya. Nah, untuk resist base drop ya, kita bisa lihat untuk mingguannya. Nah, ini ya. Nah, ini base drop ya. Ini bisa saja sampai di harga 2.860. Ini area demand. Area demand terkuatnya ya. Jadi jika nanti ada penurunan sampai di harga antara 3.360 sampai di 2.800 bagi value investing minimal ya atau swing trading, silakan dibeli ya. Saran saya silakan aja dibeli kalau sudah masuk di area base drop ini, karena ini sudah masuk area supply ya. Ini apakah dia naikkan dulu di sini atau langsung turun ke sini? Tapi menurut saya sih dinaikkan dulu di sini. Secara big fund actionnya kita lihat, bisa kita lihat rata-rata pergerakannya. Nah, ini memang membeli ya di tanggal 28 bulan 11 kemarin sampai di tanggal 18 bulan 2 Desember ini. Nah, di sini sudah mulai ada aktivitas menjual ya dengan volume yang cukup tinggi 58 miliar. 33 miliar, ini ada menahan sedikit dia nih 13,775 ya. Jadi kemungkinan besar ke depannya pekan depan ya atau besok lah ya sudah mulai mengalami penurunan secara pelan-pelan, karena ini juga saham ASI ya turunnya pelan-pelan ya, market cap-nya gede ya. Jadi beda lah dengan saham-saham recehan ya yang bisa turun sampai 5-10% gitu ya kan. Oke, ini untuk ASI bagi investor jangka panjang. Untuk harga ini sih sebenarnya bagus ya, nanti tinggal di averaging lagi kalau ada rezekinya ya kan. Namun saran saya sih kalau mau yang posisi yang tepat beberapa persen lah sampai setidaknya berada di area 4.450 ya kalau untuk investor jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya kita lihat pergerakan dari auto ya. Nah, untuk dari Bloomberg Techno sendiri untuk auto nggak ada informasi baru ya. Nah, kita lihat langsung saja karena ini kan satu grup saja ini dengan ASI. Oke, kita lihat.
Nah, untuk auto sendiri ini untuk final statementnya dia masih yang rilis masih di kuartal 2 yang dirilis tanggal 29 Juli ya. Nah, ini informasinya membukukan laba bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 1,01 triliun, naik bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 801,6 miliar. Dia naik cukup signifikan 24,8%. Secara kuartal on kuartal naik gede ini ya 110,5%, naik 1 triliun ya, dengan nilai PBV 0,75 kali under value ya, karena memang sudah turun drastis. ROE-nya 6,83%, 4,96 ROA-nya, dan ratio-nya 0,38. Oke, kita lihat untuk selanjutnya dari value-nya. Untuk value-nya sendiri nah ini kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat untuk indikator value-nya dari Tishme berdasarkan rilis terakhir perdagangan terakhir 27 Desember 2024 di harga 2.220. Ini masih area moderate. Dengan kuartal 3 ini sudah masuk area under value di harga 2.456 ya. Namun kita lihat secara hariannya, perdagangan hariannya dia masih berada di area moderate value. Harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir. Nah, ini secara ininya umumnya ini sudah bergerak atau berada di posisi yang cukup strategis untuk investasi jangka panjang. Namun kita lihat lagi secara teknikalnya ya. Nah, untuk teknikalnya sendiri ya, ini mirip dengan ASI ya untuk pergerakan secara keseluruhannya. Ini juga sudah mencapai target ini ya, target resistennya di harga 2.600 kembali turun. Ini sudah berada di area support ya. Jadi ini proyeksi saya jika bertahan ini bisa nyampe lagi ke harga 2.550. Namun ini juga ada peluang sedikit ya bisa menyentuh di area support terkuatnya di 1985. Untuk itu saya bisa istisarkan aja ya berdasarkan hasil analisis saya untuk auto ya. Untuk polanya ini ya, kalau dia lagi break structure dari pola ini ya, ini membentuk pola flag ya. Secara ini sih sebenarnya dia lagi proses uptrend ini kalau ini auto. Namun apakah nanti kalau uptrendnya ini akan berlanjut bisa konfirmasinya bisa menembus di area resisten 2.610. Namun kita lihat analisis dulu ya berdasarkan hasil pemahaman saya tentang teknikal ya. Ini sekedar tambahan referensi aja ya buat kalian yang ingin mengetahui volatilitasnya ya. Ini bisa turun ya di 2010 atau setidaknya di 2060. Ini area demand ya, antara 2130 sampai 2020 itu area demand ya. Nah, ini sangat berpeluang bagus untuk profit jangka pendek bagi para trader mingguan atau swing ya. Nah, ini saya konfirmasikan aja lewat dikit bahwa ini ditargetkan juga sampai naik 2.400. Nah, kita lihat lagi nanti apakah akan lanjut ke resistennya ini atau setidaknya sampai di sini ya. Namun konfirmasi saya sih bisa sampai di 2.530 aja balik lagi ya. Nanti kita lihat lagi kalau dia langsung menembus. Kalau dia langsung menembus maka uptrendnya akan berlanjut. Konfirmasinya jika dia menembus candlestick naik setidaknya di harga 2.730 pullback ya, bertahan di 2.620 candlestick panjang atau pembelian yang kuat baru lanjut. Namun dalam kondisi seperti ini sih
saya masih wait and see untuk apakah dia bisa lanjut menekan trennya atau bergerak sideways ya. Kalau dia bergerak seperti ini dia sideways. Perhatikan kalau dia bergerak seperti ini sideways atau konsolidasi. Tapi dia ini kalau dari lihat posisinya sih bukan redistribution ini. Ini polanya masih pendek ya. Jadi ini bukan redistribution, ini bisa saja menjadi area konsolidasi atau area akumulasi ya. Menunggu momentumnya kembali maksud saya ya. Untuk auto sendiri kita lihat lagi. Oke. Untuk auto sendiri ini ya kita lihat. Ini bersifat konsolidasi ya atau bersifat sideways ya, karena dia membeli menjual membeli menjual, jadi secara variatifnya ini lagi membentuk price action ya, membentuk price action. Anda bisa lihat ya, ini membentuk price action ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan momentum kenaikan yang cukup bagus jika dia berada di area supportnya atau masuk di area demandnya ya. Ini di perkiraannya sih kalau dia turun di area demand bisa akhir bulan ya, karena memang untuk awal-awal bulan Januari ini masih kurang menarik. IHSG juga masih melakukan sell ya atau turun ya, tekanan jualnya masih tinggi. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jika ingin mendapatkan informasi tentang ini ya, data-data dari ASI sendiri, ini lengkap ya di situs websitenya. Anda juga bisa melihatnya di IDX channel ya, atau pengumuman bursa efek ya. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hasil analisis dari ASI dan auto ini. Diharapkan bisa menjadi tambahan referensi buat Anda berinvestasi di perusahaan Astra ini ya, Astra Group. Jika Anda menyukai hasil analisis ini, silakan di subscribe, komen, dan like. Nantikan konten saya selanjutnya. Terima kasih.